Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Kalau malam ini Semar memberimu selembar kain putih polos, jangan buru-buru menganggapnya hanya kain biasa. Karena menurut laku Jawa kuno, benda yang paling sederhana justru sering menjadi pengingat yang paling kuat untuk melindungi batin. Tapi ingat, bukan kainnya yang sakti. Yang sakti adalah rasa yang hidup di dalam dirimu. Malam ini, Semar akan membuka rahasia mengapa sepotong kain mori dipercaya menjadi tameng gaib. Bagaimana cara leluhur Jawa menggunakannya, apa makna ilmiahnya bagi pikiran dan tubuh, serta mengapa manusia modern justru lebih sering kalah oleh ketakutannya sendiri daripada oleh makhluk yang tak terlihat. Rahayu, mari kita mulai. Semar Jawa, tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Kain putih yang dianggap biasa, tapi ditakuti energi kotor. Putih yang tidak sekadar warna. Rahayu, ndok, tole, putu-putuku kabeh. Malam ini Semar tidak mengajak kalian mencari jimat mahal. Tidak pula menyuruh kalian berburu benda pusaka yang katanya diwariskan dari langit. Karena zaman sekarang, manusia lebih percaya benda yang mahal daripada hati yang bersih. Lucunya, dompetnya penuh kartu ATM, HP-nya penuh aplikasi, rumahnya penuh kamera CCTV, tapi tidurnya masih gelisah. Setiap malam merasa seperti ada yang menekan dada. Masuk rumah sendiri terasa berat. Usaha tiba-tiba macet. Pikiran kusut tanpa sebab. Lalu buru-buru menyalahkan santet. Manusia memang lucu. Yang paling sering menyantet dirinya sendiri justru pikirannya. Dalam laku Jawa kuno, ada sebuah pengingat yang sangat sederhana. Bukan keris, bukan batu akik, bukan raja emas, melainkan selembar kain putih polos. Kain mori. Murah, tidak mencolok, tidak dipamerkan, tetapi justru karena kesederhanaannya, ia menjadi lambang kesucian batin. Leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan bahwa kain itu memiliki kekuatan gaib yang bekerja sendiri. Yang ditekankan justru batin manusianya. Karena benda hanyalah pengingat. Yang hidup tetap rasa. Yang bekerja tetap Gusti. Orang yang menggantungkan hidup kepada benda akan menjadi budak benda. Sedangkan orang yang memakai benda sebagai pengingat laku akan menjadi tuan bagi dirinya sendiri. Itulah yang sering disalahpahami. Hari ini orang mengejar jimat, padahal yang hilang adalah niat. Kisah seorang pegawai kota yang kehilangan rasa aman. Semar pernah mendengar kisah seorang pegawai muda. Kerjanya bagus, gajinya cukup, rumahnya nyaman. Tetapi setiap malam, ia selalu merasa ada yang mengikuti. Dokter mengatakan tubuhnya sehat, pemeriksaan laboratorium normal, tetapi pikirannya tidak pernah tenang. Ia mulai membeli berbagai benda perlindungan, kalung, cincin, batu, rajah. Harganya jutaan rupiah. Yang berubah hanya isi rekeningnya, bukan isi kepalanya. Sampai suatu hari, ia pulang ke desa. Seorang sesepuh hanya tersenyum. Beliau mengambil kain mori putih kecil,
dipotong sekitar 5 kali 5 cm. Kemudian berkata pelan, "Iki dudu tameng gaib, nanging tameng eling." Ini bukan tameng gaib, melainkan tameng agar selalu ingat. Lalu beliau berpesan, "Setiap kali kamu menyentuh kain ini, ingatkan dirimu, jangan memberi makan rasa takut." Itulah yang dilakukan. Perlahan, tidurnya membaik. Dadanya tidak lagi sesak. Pikirannya mulai tenang. Apakah kain itu mengusir makhluk halus? Belum tentu. Tetapi yang pasti, ia berhasil mengusir makhluk yang selama ini paling berisik, pikiran negatifnya sendiri. Dalam psikologi modern, benda yang diberi makna positif dapat menjadi anchor, yaitu pemicu kondisi mental tertentu. Ketika seseorang berulang kali menghubungkan satu benda dengan rasa aman, otak membentuk asosiasi baru. Memori bawah sadar bekerja. Sistem saraf menjadi lebih tenang. Aktivitas hormon stres perlahan menurun. Tubuh tidak lagi selalu berada pada mode siaga. Jadi, yang berubah bukan hanya keyakinan, tetapi juga respons biologis tubuh. Leluhur menyebutnya rasa tentrem. Ilmu modern menyebutnya regulasi sistem saraf. Bahasanya berbeda. Hakikatnya seringkali saling bersinggungan. Pitutur Jawa tentang hati yang putih. Ana pitutur Jawa sing sering dilupakake. Resik atine, padang dalane. Artinya, bersih hatinya, terang jalannya. Kalimat sederhana, tetapi dalam. Kain putih bukan karena warnanya disukai makhluk gaib, melainkan karena putih selalu mengingatkan manusia bahwa tidak ada perlindungan yang lebih kuat daripada hati yang tidak dipenuhi iri, dendam, dan keserakahan. Dalam serat Centini, berulang kali muncul ajaran bahwa laku lahir tidak dapat dipisahkan dari kebeningan batin. Simbol-simbol digunakan sebagai sarana mengingat, bukan sebagai pengganti usaha dan doa. Begitu pula dalam pitutur yang dikaitkan dengan Semar. Sing reksa awakmu duju pusaka, nanging tumindak becikmu. Yang menjaga dirimu bukan pusaka, melainkan perilaku baikmu. Kalimat ini sering kalah populer dibanding iklan jimat yang menjanjikan kebal segala gangguan. Padahal kalau batinnya penuh dengki, pakai 10 kain mori pun hatinya tetap gelap. Karena energi paling berat bukan datang dari luar. Seringkali lahir dari dalam dada manusia sendiri. Ritual kain mori, tameng yang mengajarkan manusia menjaga rasa. Ritual Jawa yang sunyi, bukan sulap yang ramai. Rahayu, ndok toleh, putu-putuku kabeh. Sekarang Semar akan bercerita tentang bagian yang sering dipelintir orang. Begitu mendengar kata ritual, banyak manusia langsung membayangkan asap kemenyan, suara aneh, mantra panjang, atau pertunjukan yang membuat bulu kudut berdiri. Padahal, leluhur Jawa justru paling curiga kepada ritual yang terlalu ramai. Karena semakin ramai pertunjukan, seringkali semakin sunyi isi batinnya. Ada orang membawa jimat 1 koper, tetapi sekali dihina tetangga, amarahnya meledak seperti gunung. Lalu untuk apa jimatnya, kalau 1 kalimat saja mampu merobohkan benteng hatinya? Dalam laku Jawa, kain mori putih tidak pernah dimaksudkan menjadi benda yang disembah. Ia hanyalah pangeling-eling, pengingat.
Pengingat bahwa setiap manusia lahir hanya membawa tubuh yang suci, lalu perlahan-lahan dikotori oleh iri, dikotori dendam, dikotori kesombongan, dikotori rasa ingin menang sendiri. Kain putih itu seolah berkata setiap hari, "Apa hari ini hatimu masih seputih aku?" Kalau jawabannya tidak, maka yang perlu dibersihkan bukan kainnya, tetapi batinnya. Itulah sebabnya orang Jawa dahulu sering menyimpan potongan kecil kain mori di dalam lipatan sabuk, dompet, atau kantong baju. Bukan agar kebal, melainkan agar setiap kali tangan menyentuhnya, hati ikut teringat. Ojo sembrono, jaga pikiranmu, jaga ucapanmu, jaga niatmu. Karena niat yang kotor lebih cepat mengundang petaka daripada makhluk halus sekalipun. Tata laku tradisional dan makna psikologinya. Leluhur mengajarkan laku yang sederhana. Pertama, siapkan kain mori putih polos. Tidak perlu diberi gambar, tidak perlu diberi tulisan, tidak perlu dicelupi minyak aneh. Semakin sederhana, semakin baik. Potong sekitar 5 x 5 cm. Lalu pegang dengan kedua tangan. Tarik napas perlahan, biarkan bahu rileks, pejamkan mata beberapa saat. Bukan untuk memanggil makhluk apapun, tetapi untuk menemui dirimu sendiri. Kemudian ucapkan doa keselamatan sesuai keyakinan masing-masing. Sebagian masyarakat Jawa dahulu mengucapkan dongo keselamatan seperti ini. Gusti ingkang moho asih, mugi paringono kawilujengan lahir lan batin, resi ing manah, beninging pikir, soho kaayemaning gesang. Artinya, ya Tuhan yang Maha Pengasih, berikanlah keselamatan lahir dan batin, kebersihan hati, kejernihan pikiran, serta ketentraman hidup. Di beberapa daerah, ada pula Raja Jawa yang diwariskan secara lisan. Bunyi dan redaksinya berbeda-beda menurut garis tradisi keluarga atau padepokan. Yang dijaga bukan bunyi mantranya semata, melainkan niatnya. Karena dalam pandangan Jawa, sabda tanpa rasa hanyalah suara. Sesudah berdoa, kain itu disimpan di dompet, kantong baju, atau sabuk. Selesai. Sesederhana itu. Tidak ada pertunjukan, tidak ada syarat aneh, tidak ada biaya jutaan. Yang sulit justru bukan ritualnya. Yang sulit menjaga hati tetap bersih setelah ritual selesai. Kalau habis berdoa lalu masih gemar menfitnah orang, ya kainnya cuma ikut capek. Secara ilmiah, ritual sederhana seperti ini memiliki kemiripan dengan teknik mindfulness. Saat seseorang bernapas perlahan sambil memusatkan perhatian pada satu objek bermakna, aktivitas sistem syaraf simpatik yang memicu stres dapat menurun. Sebaliknya, aktivitas sistem syaraf parasimpatik meningkat. Detak jantung menjadi lebih stabil, napas lebih panjang, pikiran lebih fokus. Dalam beberapa penelitian psikologi, penggunaan simbol pribadi yang dikaitkan dengan rasa aman dapat memperkuat regulasi emosi dan membantu seseorang keluar dari pola cemas yang berulang. Leluhur menyebutnya rasa tentrem. Psikologi modern menyebutnya self-regulation. Nama boleh berbeda, yang bekerja tetap tubuh dan kesadaran manusia. Mantra keselamatan Jawa dan makna batin. Ada satu doa keselamatan Jawa yang masih dikenal di beberapa kalangan pelaku laku batin. Bukan untuk menyombongkan kesaktian, melainkan sebagai pengingat bahwa perlindungan sejati berasal dari Yang Maha Kuasa. Saking kersa dalem kang murbeng dumadi, kawula nyuwun kawilujengan. Resik manahku, bening pikirku, kukuh tekadku, pepadang uripku. Sedaya pepeteng sirna dening pepadanging asma dalem.
Terjemahannya, atas kehendak Sang Pencipta alam semesta, aku memohon keselamatan. Bersihkan hatiku, jernihkan pikiranku, teguhkan niatku, terangilah jalan hidupku. Segala kegelapan lenyap oleh terang kasih-Mu. Perhatikan baik-baik. Tidak ada kalimat yang meminta celaka untuk orang lain. Tidak ada permintaan balas dendam. Tidak ada permintaan menjadi kebal. Yang diminta justru hati bersih, pikiran jernih, tekad kuat. Karena orang Jawa lama percaya, jika batin terang, maka jalan hidup ikut menemukan cahayanya. Dalam Sutta Soma, terdapat ajaran yang sangat terkenal. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrewa. Maknanya bukan hanya tentang persatuan, tetapi juga tentang keteguhan dalam satu kebenaran batin. Jangan bermuka dua, jangan berhati dua, jangan hidup dengan dua niat. Sebab manusia yang pikirannya terpecah, mudah sekali dimasuki ketakutan. Kadang bukan jin yang masuk, tetapi prasangka. Dan percayalah, prasangka sering lebih menakutkan daripada makhluk yang tidak pernah benar-benar kita lihat. Maka kain putih itu sesungguhnya bukan sedang melindungi tubuhmu. Ia sedang mengingatkan agar setiap hari engkau membersihkan isi kepalamu. Karena kepala yang dipenuhi cahaya lebih sulit dihuni oleh kegelapan. Tameng paling kuat adalah batin yang tidak bisa dibeli. Gangguan yang paling sering datang bukan dari alam gaib, melainkan dari pikiran sendiri. Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Semar ingin bertanya pelan-pelan. Pernahkah kalian memasuki sebuah ruangan, lalu tiba-tiba merasa tidak nyaman? Padahal tidak ada siapa-siapa, tidak ada suara, tidak ada bayangan. Tetapi dada terasa sesak, bulu kuduk berdiri, pikiran mulai berlari kemana-mana. Lalu muncul satu kalimat, jangan-jangan ada yang tidak beres. Nah, disinilah manusia sering kalah sebelum perang dimulai. Karena rasa takut lebih cepat berlari daripada kenyataan. Dalam lagu Jawa ada istilah sawan pikir. Bukan selalu berarti gangguan makhluk halus, melainkan keadaan ketika pikiran dikuasai bayangan buruk yang terus berulang. Lama-kelamaan, bayangan itu terasa nyata. Tubuh ikut percaya, jantung berdebar, tangan berkeringat, nafas menjadi pendek. Dalam ilmu psikologi modern, keadaan seperti ini dapat berkaitan dengan respons kecemasan atau anxiety response. Saat otak menilai ada ancaman, baik ancaman itu nyata maupun hanya dipersepsikan, amigdala, bagian otak yang berperan dalam deteksi bahaya, akan mengaktifkan sistem saraf simpatik. Tubuh mengeluarkan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Akhirnya, yang terasa bukan hanya takut, tetapi benar-benar lemas, benar-benar pusing, benar-benar sesak. Lalu manusia berkata, "Aku diganggu." Padahal yang pertama kali mengganggu dirinya adalah pikirannya sendiri. Semar tidak mengatakan semua pengalaman gaib pasti berasal dari pikiran. Dalam tradisi Jawa, pengalaman batin memang dihormati. Tetapi leluhur juga mengajarkan agar manusia eling lan waspada. Jangan semua hal dianggap santet. Jangan semua kesialan dianggap kiriman. Kadang yang perlu dibersihkan bukan halaman rumah, melainkan
isi kepala. Pitutur leluhur, batin yang kotor mengundang kegelapan. Dalam berbagai pitutur Jawa yang hidup di masyarakat, ada ajaran sederhana. Ati resik dadi pager, ati reget dadi lawang. Artinya, hati yang bersih menjadi pagar, hati yang kotor menjadi pintu. Kalimat ini sederhana, tetapi dalam sekali. Orang sering sibuk memasang pagar besi, memasang kamera, memasang alarm, tetapi lupa menutup pintu batinnya. Pintu itu bernama keserakahan, kebencian, kesombongan, iri hati, dendam. Semua itulah yang menurut leluhur menjadi celah masuknya kegelapan. Bukan karena makhluk halus suka kepada manusia, tetapi karena batin yang kacau kehilangan daya jaganya sendiri. Dalam serat Sabdo Palon, terdapat ajaran yang sering dimaknai sebagai pentingnya menjaga keseimbangan batin agar manusia tidak mudah kehilangan arah oleh hawa nafsu dan kekuasaan. Pesannya selaras dengan lagu Jawa. Ketika rasa kehilangan keseimbangan, manusia lebih mudah diperbudak oleh ketakutan, amarah, dan kesombongan. Semar jadi tersenyum melihat zaman sekarang. Ada orang membeli jimat perlindungan sampai puluhan juta rupiah, tetapi setiap hari hobinya menipu, mengadu domba, menghina, mengfitnah, hehehe, lalu berharap kain kecil bisa melindungi hidupnya. Dok, kalau rumah bocor dari dalam, apa gunanya mengecat tembok bagian luar? Begitulah batin manusia. Perlindungan terbesar bukan berasal dari benda yang digenggam, tetapi dari watak yang dipelihara. Gelombang otak, doa, dan rasa yang menjadi benteng. Leluhur Jawa mengenal istilah hening. Diam, tidak gaduh, tidak berebut bicara. Mengapa? Karena dalam keheningan, manusia mulai mendengar dirinya sendiri. Ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa ketika seseorang berdoa dengan tenang, bermeditasi, atau melakukan pernafasan yang teratur, aktivitas otak dapat bergeser menuju dominasi gelombang alfa. Bahkan pada kondisi yang lebih dalam, dapat mendekati gelombang theta. Kondisi ini sering dikaitkan dengan relaksasi, fokus, pengolahan memori, dan berkurangnya tegangan mental. Leluhur tentu tidak menyebutnya alfa atau theta. Mereka menyebutnya manjing ing rasa, masuk ke dalam rasa. Ketika seseorang memegang kain mori sambil mengatur nafas, memanjatkan doa dan menata niat, sebenarnya ia sedang membangun resonansi batin. Tubuh menjadi lebih tenang, pikiran tidak mudah meloncat, emosi lebih stabil. Dalam keadaan seperti itulah, manusia tidak mudah dipermainkan rasa takut. Maka jangan heran orang-orang tua dahulu tampak begitu teduh. Bukan karena mereka memiliki banyak jimat, melainkan karena mereka rajin membersihkan batin. Ada satu pitutur yang sering dinisbatkan kepada Semar. Sing kuat iku dudu sing menang gelut, nanging sing bisa ngalahake hawa napsune dewi. Artinya, yang kuat bukanlah yang menang berkelahi, melainkan yang mampu menaklukkan hawa nafsunya sendiri. Nah, kalau hawa nafsumu saja belum bisa kau ajak duduk minum teh, bagaimana mau mengusir kegelapan? Karena kegelapan yang paling sulit dikalahkan bukan yang berada di luar rumah, melainkan yang diam-diam tumbuh di dalam hati. Dan disitulah selembar kain putih kecil itu terus mengingatkan, bersihkanlah aku tidak perlu, bersihkanlah dirimu. Jimat sejati adalah laku hidup, bukan benda yang digenggam. Ketika kain putih hanya menjadi kain biasa,
Rahayu. Dok toleh, putu-putuku kabeh. Ada satu pertanyaan yang jarang berani diajukan. Kalau benar kain mori bisa menjadi tameng, mengapa masih ada orang baik yang tertimpa musibah? Mengapa masih ada orang soleh yang sakit? Mengapa masih ada orang yang rajin berdoa, tetapi hidupnya tetap diuji? Karena sejak dulu, leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan bahwa perlindungan berarti hidup tanpa cobaan. Perlindungan adalah mampu melewati cobaan tanpa kehilangan arah. Itulah bedanya. Manusia modern sering menganggap perlindungan itu seperti asuransi. Bayar sekali, lalu bebas masalah seumur hidup. Padahal hidup bukan begitu. Dalam laku Jawa, kain putih hanyalah tetenger, tanda, pengingat, bukan pengganti laku. Kalau seseorang menyimpan kain mori di dompet, tetapi lisannya setiap hari melukai orang, maka kain itu hanyalah serat kapas yang dijahit menjadi benang, tidak lebih. Yang memberi makna bukan bendanya, melainkan kesadaran pemiliknya. Seperti kitab, kalau hanya dipajang, ia menjadi hiasan. Kalau dibaca, ia menjadi ilmu. Kalau diamalkan, ia menjadi cahaya. Begitu pula kain putih. Ia baru menjadi tameng batin ketika setiap kali disentuh, manusia teringat untuk memperbaiki dirinya. Bukan memperbaiki nasib orang lain, bukan sibuk menghakimi tetangga, tetapi memperbaiki isi dadanya sendiri. Serat Jawa, kesucian dimulai dari watak. Dalam Serat Centini, banyak wejangan menekankan bahwa perjalanan manusia menuju kebijaksanaan selalu dimulai dengan pengendalian diri, kebersihan hati, dan keselarasan antara ucapan, pikiran, dan tindakan. Sejalan dengan itu, masyarakat Jawa mengenal pitutur, ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Artinya, harga diri tampak dari ucapan, sedangkan kehormatan raga tampak dari penampilan. Tetapi Semar ingin menambahkan sedikit. Sekarang busananya memang semakin mahal. Mereknya luar negeri. Jam tangannya berkilau. Mobilnya panjang. Tetapi kalau lisannya setiap hari penuh kebencian, apa yang sedang dijaga? Bajunya atau martabatnya? Kain putih mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana. Warnanya putih, karena ia tidak sedang pamer. Ia tidak berteriak, "Lihat aku!" Ia diam, tetapi kehadirannya mengingatkan. Begitu pula manusia yang benar-benar kuat. Biasanya tidak banyak bicara tentang kesaktiannya, tidak sibuk memamerkan ilmunya. Karena orang yang benar-benar berisi tidak perlu mengguncang meja agar dianggap besar. Dalam psikologi sosial, dikenal bahwa manusia sering terjebak pada symbolic display, yaitu kecenderungan menunjukkan simbol-simbol tertentu agar terlihat memiliki identitas, kekuatan, atau status. Padahal, identitas yang sehat tidak lahir dari simbol, tetapi dari karakter yang konsisten. Leluhur Jawa sudah memahami ini jauh sebelum istilah psikologi modern lahir. Mereka berkata, watak luwih banter tinimbang omongan. Karakter
selalu berbicara lebih keras daripada ucapan. Tameng paling sulit ditembus. Dok, kalau besi bisa berkarat, kayu bisa lapuk, batu bisa pecah, lalu tameng apa yang paling sulit ditembus? Jawabannya, bukan logam, bukan pusaka, bukan raja, melainkan batin yang hidup dalam kejujuran. Di Kakawin Sutasoma terdapat ajaran luhur, Tanhana Dharma Mangruah, artinya tidak ada kebenaran yang mendua. Maknanya dalam kehidupan sehari-hari, jangan hidup dengan dua wajah. Di depan tampak suci, di belakang gemar menyakiti. Di depan berbicara tentang cahaya, di belakang memelihara iri hati. Karena batin yang terbelah mudah kehilangan ketenangan, dan ketenangan adalah benteng pertama manusia. Semar pernah bertemu seorang juru kunci tua. Rumahnya sangat sederhana. Tidak ada benda pusaka mahal, tidak ada lemari penuh jimat. Hanya ada sepotong kain mori yang dilipat rapi. Ketika Semar bertanya, "Mbah, apakah kain itu yang menjaga panjenengan?" Beliau tertawa pelan, lalu menjawab, "Ora le, sing jaga dudu kain iki. Kain iki mung ngelingake supaya aku ora adoh saka Gusti." "Bukan, Nak, yang menjaga bukan kain ini. Kain ini hanya mengingatkanku agar aku tidak menjauh dari Tuhan." Semar terdiam. Jawaban itu lebih tajam daripada 1000 mantra. Karena saat manusia merasa benda lebih berkuasa daripada Sang Pencipta, disitulah ia mulai tersesat. Maka jangan pernah menyembah simbol, hormatilah maknanya. Jangan menggantungkan hidup kepada kain. Gunakan kain itu sebagai pengingat untuk membersihkan hati, mengendalikan pikiran, memperhalus laku, dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Sebab jimat paling ampuh bukan yang disimpan di saku, melainkan hati yang setiap hari dibersihkan dari dengki, kesombongan, dan rasa takut. Jimat paling sakti adalah hati yang selalu eling. Ketika kain putih menjadi cermin kehidupan. Rahayu, ndok, tole, putu-putuku kabeh. Sampailah kita di ujung perbincangan malam ini. Kalau kalian mengingat seluruh wejangan Semar, sebenarnya kita tidak sedang membahas kain putih. Kita sedang membahas manusia. Karena kain mori tidak pernah marah, tidak pernah iri, tidak pernah sombong, tidak pernah memfitnah. Yang melakukan semua itu adalah manusia. Aneh memang. Manusia sering meminta perlindungan dari makhluk yang tidak terlihat, tetapi lupa melindungi dirinya dari sifat yang setiap hari dibawanya sendiri. Padahal dendam yang dipelihara bertahun-tahun lebih menguras tenaga daripada berjalan puluhan kilometer. Iri hati lebih melelahkan daripada mengangkat batu. Kesombongan lebih membutakan daripada kabut paling tebal. Dalam dunia psikologi, emosi negatif yang terus dipelihara dapat meningkatkan stres kronis. Ketika kadar hormon stres seperti kortisol terus tinggi dalam waktu lama, kualitas tidur, daya tahan tubuh, konsentrasi, dan keseimbangan emosi ikut terganggu. Sebaliknya, latihan syukur, ketenangan, doa, dan pengendalian diri membantu tubuh kembali ke keadaan yang lebih stabil.
Leluhur Jawa tidak mengenal istilah kortisol, tetapi mereka mengenal akibatnya. Mereka menyebutnya ati panas. Hati yang terlalu panas membakar pemiliknya lebih dahulu, bukan membakar musuhnya. Karena itu, setiap kali tanganmu menyentuh kain putih kecil di dompetmu, jangan bertanya, apakah aku masih dilindungi? Tetapi bertanyalah, apakah hari ini hatiku masih bersih? Itulah pertanyaan yang lebih berat dan lebih jujur. Pitutur Semar untuk manusia zaman modern. Putu-putuku kabeh, zaman berubah, teknologi berkembang, kecerdasan buatan membantu pekerjaan, telepon genggam semakin pintar. Tetapi belum tentu manusianya ikut bijaksana. Semar melihat banyak orang mampu membaca ribuan komentar, tetapi tidak mampu membaca isi hatinya sendiri. Mampu mengetahui kabar seluruh dunia, tetapi tidak tahu mengapa setiap malam dadanya terasa kosong. Dalam Bharatayuddha, kemenangan tidak hanya dimaknai sebagai mengalahkan lawan di medan perang, tetapi juga sebagai kemenangan atas hawa nafsu, amarah, dan kebingungan batin. Pesan itu tetap hidup hingga sekarang. Peperangan yang paling panjang seringkali terjadi di dalam diri manusia. Ada pitutur Jawa yang sangat sederhana. Menang tanpa ngasorake, sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji. Artinya, menang tanpa merendahkan, kaya tanpa bergantung pada harta, kuat tanpa mengandalkan kesaktian. Nah, kalimat terakhir itu menarik. Digdaya tanpa aji, kuat tanpa bergantung pada jimat. Kuat karena batinnya matang, kuat karena pikirannya jernih, kuat karena lisannya menjaga kebenaran. Kalau suatu hari nanti kalian tetap memilih simpan sepotong kain mori putih, simpankanlah dengan niat yang benar. Jadikan ia pengingat, bukan tempat menggantungkan harapan. Karena perlindungan sejati bukan berasal dari kain, bukan berasal dari raja, bukan berasal dari pusaka. Semua itu hanyalah sarana yang maknanya hidup bila mengingatkan kita kepada kebajikan dan kepada Sang Pencipta. Yang benar-benar menjadi benteng adalah hati yang bersih, laku yang jujur, dan rasa yang selalu eling. Doa, laku batin, dan penutup. Sekarang, sebelum kita berpisah malam ini, mari duduk sejenak. Tarik nafas perlahan, lepaskan perlahan. Bayangkan seluruh kemarahan turun bersama hembusan nafas. Bayangkan seluruh dendam larut bersama keheningan. Biarkan hatimu menjadi seluas langit, karena langit tidak pernah berebut menjadi yang paling tinggi. Mari kita menundukkan hati. Gusti ingkang murbeng dumadi, resi ana manah kawula, padhangana pikir kawula, kukuhna tekad kawula ing dalan kebajikan. Adohna kawula saking rasa dengki, gumedhe, cidra, lan rasa wedi ingkang nglarani jiwa. Paringana kawula kawicaksanan, supados saged ndeleng pepadang ing saben pepeteng. Paringana kawula kegiatan, ngalahake hawa nafsu, saderengipun ngalahake tiang sanes.
terjadilah katentreman ing saben ambegan kawula. Terjadilah kabingahan ing saben lampah kawula. Terjadilah resi ing manah, beninging pikir, tentreme jiwa lan wilujenging lahir saha batin. Terjadilah gesang ingkang migunani tumrap keluarga, sesami, alam, lan ngarsanipun Gusti. Amin. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh, ingatlah satu pitutur terakhir dari Semar. Kain putih bisa kau simpan di saku, tetapi hati yang putih harus kau bawa kemanapun kau melangkah. Karena ketika hati telah menjadi terang, ketakutan kehilangan tempat untuk tinggal. Dan ketika batin telah damai, tidak semua kegelapan mampu memasuki hidupmu. Rawatlah laku, jaga ucapan, luruskan niat, haluskan rasa. Sebab itulah pusaka yang tidak akan lapuk dimakan zaman. Itulah jimat yang tidak dapat dicuri. Itulah tameng yang tidak dapat dipatahkan. Sampai kita bertemu kembali dalam wejangan Semar berikutnya. Rahayu. Lan Samar mamoring sapa Sinok maya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena musuh ping rasa jati